Assalamualaikum, salam sehat netizen. Kali ini kita kembali dalam program Libas 15 menit bahas standar. Dalam Libas kali ini kita akan mencoba membahas suatu standar terkait ruang lingkup yang mungkin menjadi perhatian tidak hanya di Indonesia tapi di dunia internasional. Karena ruang lingkup ini dipercaya akan mampu untuk mengurangi emisi gas buang dari kendaraan bermotor yang sudah cukup banyak ya, sehingga itu menyebabkan pemanasan global. Bersama kita sudah ada seorang narasumber. Beliau adalah beliau selaku sekretaris dari Komite Teknis 4302 Kendaraan Jalan Raya Bertenaga Listrik. Ya, perkenalkan dengan Mas Fandi Yogiswara. Ya, terima kasih Pak Ari. Perkenalkan, nama saya Fandi Yogiswara. Sehari-hari di BSN bekerja di Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektronika, Transportasi, dan Teknologi Informasi. Selain itu saya juga menjadi sekretaris di Komite Teknis 4302 Kendaraan Jalan Raya Bertenaga Listrik dari tahun 2017. Mungkin itu perkenalan dari saya Pak Ari. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Fandi. Kita coba mulai diskusi kita ya untuk kali ini terkait kendaraan listrik. Yang pertama mungkin kita coba bahas terkait perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Karena kan kita mungkin kalau kita bicara kendaraan roda 2 ya, mungkin 2 atau mungkin 5 tahun yang lalu kita tidak pernah melihat adanya kendaraan listrik yang dijual secara massal. Sekarang sudah cukup marak dan itu kebanyakan produsennya juga dari dalam negeri gitu. Mungkin ada info dari Mas Fandi terkait perkembangan ini seperti apa Mas di lingkupnya Mas Fandi? Silakan Mas. Iya, mungkin kita mencoba memperkenalkan dulu Komite Teknis ya. Oh siap. Kalau BSN sendiri kita mulai merumuskan standar terkait kendaraan listrik itu di tahun 2016. Jadi 2016 itu terkait pembentukannya. Itu mungkin inisiasi dari Kemendikbud Dikti. Jadi dulu itu Kemendikbud Dikti itu membawahi riset atau penelitian kendaraan listrik. Mungkin kalau kita tahu bahwa yang roda 2 itu dikembangkan di ITS, kemudian UNS itu terkait baterai kendaraan listrik, lalu di ITB itu terkait mesin propulsinya. Nah dari situ kita mencoba merumuskan tahun 2016 ada beberapa standar terkait sel baterai ya, itu yang pertama kali kita rumuskan. Lalu di tahun 2019 itu ada inisiasi dari pemerintah. Jadi pemerintah menerbitkan Perpres 55 tahun 2019 terkait percepatan pengembangan kendaraan listrik. Nah dari Perpres inilah muncul peraturan-peraturan tambahan turunan yang semuanya juga mengakselerasi perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Jadi mungkin dari semenjak Perpres ini diterbitkan lah, itu banyak sekali industri yang bermunculan. Ya makanya cukup berkembang ya kendaraan listrik ini. Betul. Bahkan produsen dalam negeri pun sudah ikut andil dalam memproduksi itu sendiri ya Mas Fandi. Iya betul. Oh siap. Kemudian terkait perumusan SNI-nya Mas. Tadi kan Mas Fandi bicara tentang perumusan SNI nih. Sebenarnya perumusan SNI itu bagaimana terkait kendaraan listrik ini? Karena kan tadi kita melihatnya potensinya cukup besar. Kemudian kita juga berbicara terkait Indonesia juga bisa berperan memproduksi tadi itu segala macam. Kemudian bagaimana Mas proses perumusan SNI itu mungkin Mas Fandi bisa jelaskan secara singkat gitu. Iya, jadi listrik ini Mas. Ya, mungkin dari instansi BSN kan memang salah satu tugasnya dalam merumuskan SNI ya. Dan untuk merumuskan SNI ini BSN membentuk suatu komite teknis yang bertugas merumuskan SNI. Untuk kendaraan listrik tadi Komite Teknis 4302 di mana di Komite 4302 ini terdiri dari 15 anggota dari 4 stakeholder. Mungkin itu ada dari kementerian, mungkin kalau kementerian ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Perhubungan, Kementerian SDM, dan Kementerian Ristek Dikti. Dari produsen kita ada dari asosiasi kendaraan itu ada Gaikindo, kemudian ada GIAM, Asosiasi Kendaraan Listrik Bermerek Nasional atau APLIBERNAS. Lalu dari pakar dan konsumen kita ada dari LAB, dari B4T,
kemudian pakar itu dari ITB, UNS, dan ITS seperti itu. Jadi dalam prakteknya biasanya itu tidak bekerja sendirian, kita bekerja sama dengan instansi lain, dan mungkin dari akademisi juga ada terlibat, dan dari lembaga penilaian kesesuaian pun kita ajak dari awal seperti itu. Oh iya, berarti bisa dikatakan suara dari komite teknis ini cukup mewakili suara Indonesia gitu ya? Iya, terkait bidang kendaraan listrik ini gitu ya Mas Andi? Iya betul. Jadi mungkin di luar Komtek pun pada saat kita rapat kita juga mengundang stakeholder di luar Komtek. Jadi tidak hanya 15 orang tadi, mungkin dari industrinya datang satu-satu kita undang juga. Jadi yang Komtek 15 orang ini dialah yang mempunyai suara, yang menentukan draftnya seperti apa dan sebagainya, dengan mendapatkan masukan dari peserta lain yang datang seperti itu. Oh siap, berarti walaupun tidak berada di dalam Komtek tetap melibatkan stakeholder lainnya. Betul, untuk ikut memberikan masukan terhadap SNI yang mungkin sesuai dengan kondisi di Indonesia sendiri ya Mas? Iya betul. Oh siap, tapi mungkin tadi kita bicara SNI, kita bicara Komtek, sebenarnya SNI-nya itu apa saja Mas, yang komponen apa saja sebenarnya yang diatur di dalam SNI Mas? Ya, jadi mungkin kalau kita bicara SNI itu mungkin ada dua jenis lah, dua jenis yang utama. Itu pertama terkait keselamatan, yang kedua terkait pengujian. Nah, jadi misalkan kalau dari bagian-bagiannya mungkin kita ada SNI terkait satu sistem kendaraannya, kemudian komponen kendaraan, lalu ada infrastruktur pengisian listrik atau charging, dan yang terakhir terkait sistem komunikasi. Nah itu mungkin topik-topik besarnya ya. Jadi misalkan komponen kendaraan nanti dibagi lagi, nanti ada sel baterai, ada pack baterainya, ada modul baterainya, kemudian ada misalkan propulsi itu ada inverternya, konverternya, itu masing-masing standar ada masing-masing itu. Jadi kalau topiknya mungkin hanya besar ya, ada beberapa, tapi nanti setiap standar punya judulnya sendiri lah gitu. Oh siap. Tapi berarti memang standarnya cukup banyak ya untuk mendukung program terkait percepatan kendaraan listrik itu sendiri sebenarnya. Iya betul. Dan mungkin kalau yang di Indonesia kita karena anggota dari ISO dan IEC juga, jadi standar-standar yang kita rumuskan itu kebanyakan mengadopsi dari standar ISO dan IEC. Walaupun ada beberapa standar terkait baterai itu kita mengadopsi dari UN regulation, itu karena kebutuhan industri dalam negeri juga menginginkan bahwa SNI kita cuma mengadopsi ke UNR. Tujuannya agar kita bisa selaras pada saat kita ekspor misalkan ke Eropa atau ke ASEAN seperti itu. Wah ini menarik nih, Mas Pandi menyebut kata ekspor, berarti memang Indonesia punya potensi ya untuk selain bisa produksi bisa ekspor juga berarti ini. Iya, jadi kalau untuk roadmap pengembangan kendaraan itu ada di Kementerian Perindustrian. Jadi ada tahun-tahunnya, ada tahapan-tahapannya, kapan kita mulai produksi dalam negeri, kemudian penelitiannya kapan, lalu kapan kita ekspornya itu ada roadmapnya, itu nanti dipegang oleh Kementerian Perindustrian. Siap Mas. Kalau kemudian terkait ini tadi kan bicara baterai tadi. Nah baterai itu sebenarnya ada berapa jenis sih Mas yang mungkin ada di pasaran ya? Apakah dan yang tadi potensi Indonesia itu bisa yang bagian mana gitu Mas mungkin? Sebetulnya baterai itu banyak jenisnya ya. Apalagi untuk kita ini baterai untuk kendaraan listrik ya. Jadi biasanya ada dua yang tipe yang umum lah. Ada yang lead acid dan ada yang memakai lithium ion. Nah mungkin yang sering kita dengar adalah yang lithium ion ya. Lithium ion ini sebetulnya ada banyak jenisnya, cuman yang umum tuh ada mungkin setidaknya ada 3. Ada yang lithium nikel kobalt aluminium atau lithium NCA, kemudian ada lithium nikel kobalt mangan, lalu ada juga lithium ferrofosfat. Jadi itu mungkin yang sering dipakai, atau mungkin kita cari-cari baterai di toko-toko online, mungkin itu yang sering banyak muncul. Walaupun di masing-masing pabrikan di dunia dia mengembangkan baterainya sendiri, dan itu masih berkembang, jadi masih sangat mungkin terdapat baterai-baterai dengan kombinasi baru. Oh siap. Jadi teknologinya baterai ini masih berkembang masih lagi ya? Sangat bisa berkembang. Oh siap Mas Pandi.
Kemudian dari jenis-jenis yang macam-macam tadi itu, yang potensi untuk dibiu atau mungkin diproduksi di Indonesia yang mana, Mas? Sebetulnya kita punya di Indonesia ini ada beberapa industri baterai lokal yang kalau kita tanyakan bisa tidak memproduksi, jawabannya bisa, karena kan nikel kita punya yang di Morowali, kemudian mangan, kobalt itu bisa, dan yang lithium ferrofosfat pun juga teman-teman di UNS pun sudah mengembangkan, sudah punya mini plan juga terkait yang lithium ferrofosfat. Tinggal nanti masalahnya skala produksinya, apakah skala bisnisnya ya, apakah cukup untuk diproduksi massal atau tidak. Jadi kalau kita bilang bisa atau tidak, SDM kita sudah bisa. Berarti kalau bicara terkait kemampuan membuat baterainya bisa ya, tapi terkait kemampuan produksi berapanya gitu yang belum kita tahu gitu ya, Mas ya. Betul. Siap. Kemudian Mas Fandi, yang berikutnya, apa peran pemerintah dan BSN dalam pengembangan standar ataupun teknologi terkait kendaraan listrik, Mas? Sebetulnya banyak ya. Jadi kalau BSN sendiri tentunya terkait perumusan standar ya. Mungkin dalam perumusan standar ini kita mencoba mengkoordinasi antara lintas kementerian, lintas lembaga, dan mungkin produsen dan konsumen kita undang untuk duduk bersama membahas suatu draft RSNI. Tapi nanti dari masing-masing instansi pemerintah mungkin punya perannya sendiri. Misalkan Kementerian Perindustrian dia mengeluarkan aturan terkait tata cara impor ataupun terkait TKDN. Kemudian Kementerian SDM dia mengeluarkan peraturan menteri terkait infrastruktur pengisian kendaraan listrik, infrastruktur charging. Lalu mungkin dari kementerian yang lain juga ada mengeluarkan misalkan pajak atau mungkin bea masuk dan lain-lain. Jadi semua kementerian dalam hal ini mungkin dikoordinir oleh Kemenko Marinvest ya. Kita jadi membuat peraturan dalam rangka jadi kita tidak masing-masing, kita selaras lah, tiap instansi, tiap lembaga itu dalam mengembangkan kendaraan listrik ini satu tujuan. Siap. Iya, karena saya juga pernah lihat di media sosial itu ya seperti itu, Mas. Tadi mungkin yang terkait pajak ya, pernah ada perbandingan antara kendaraan yang bensin sama yang listrik gitu. Padahal harganya yang mobil listrik itu bisa 3 kali lipat dari yang bensin, tapi entah kenapa pajaknya itu bisa 1/3 dari yang bensin, hanya 1/3. Berarti memang ada dukungan juga mungkin ya dari kementerian terkait perpajakan mungkin ya. Ya mungkin tidak hanya dari pajak ya, mungkin kan kalau kita lihat yang kendaraan listrik ini dia punya plat yang berbeda ya, yang warna biru ya, ada strip birunya bawahnya itu. Nah mungkin tidak hanya pajak, tapi ada insentif juga, misalkan dia bebas ganjil genap seperti itu. Jadi ada insentif lain yang mungkin bermanfaat bagi para konsumen agar menarik minat mereka menggunakan kendaraan listrik. Siap, Mas Fandi. Kemudian yang berikutnya, Mas, sebenarnya apa kendala perkembangan kendaraan listrik sendiri di Indonesia gitu, Mas? Yang pertama ya mungkin kalau kita bicara kendala khususnya terkait standarisasi ya. Pertama itu terkait penilaian kesesuaian. Jadi mungkin komite teknis didirikan di tahun 2016. Cuman kita masih perlu waktu untuk mengembangkan misalkan lab uji, kemudian alas pro-nya, karena memang pengujian ini juga misalkan untuk baterai kendaraan listrik ya, dia pengujiannya cukup untuk menjamin keselamatan, maka pengujian pun cukup mengandung risiko, jadi butuh modal yang besar dan butuh persiapan yang matang. Nah ini mungkin di kita masih perlu waktu ya, walaupun dalam penyusunan SNI kita sudah mengundang dari masing-masing lab, dan dari mereka pun menyatakan minat untuk ikut berinvestasi mengembangkan lab di Indonesia, walaupun nanti masih butuh waktu lah, mungkin tidak 1-2 tahun karena alatnya pun mahal, membutuhkan tempat dan biaya dan waktu juga personil pun perlu pelatihan pengujian. Soalnya pengujian baterai ini nanti melibatkan ada ledakan, ada api, jadi bukan pengujian baterai yang kecil ya. Jadi pada kendaraan kan agak besar, ya resikonya tinggi.
pelatihan SDM pun diperlukan gitu. Iya, karena itu juga menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia, karena Betul. baterainya itu nanti kena, mungkin saat di mobil bisa kena guncangan, bisa kena, ya kadang-kadang juga mungkin kena banjir, kena apa gitu kan. Mungkin itu menjadi satu hal yang dibutuhkan sebenarnya dalam pengujian baterai itu sendiri. Iya, jadi pengujian itu untuk membuktikan bahwa baterai itu aman digunakan. Seperti itu. Ya, mungkin juga ada lagi masalah perkendalanya juga ini kan apa, terkait waktu chargingnya kan juga cukup panjang ya kalau kendaraan listrik ya. Yeah. Kalau nggak salah bisa berapa jam gitu kan. Itu juga dan satu juga terkait mungkin apa, kalau terkait umur baterai Mas, apakah itu ada range-nya atau ada standarnya yang jadi kalau di terkait baterai ini kita ada persyaratan keselamatan dan pengujian performa ya. Iya, performa. Nah, tipe SNI baterai ini dia masuknya ke selain yang keselamatan itu ada pengujian performa. Salah satunya life cycle. Oh, life cycle. Nah, jadi pengujian terkait life cycle ini lebih berupa pengujian yang diklaim oleh produsen. Artinya ketika produsen menyatakan umur saya itu berapa tahun atau berapa cycle ya. Nah, pengujian akan menguji apakah betul dia sesuai yang diklaim dengan produsen. Jadi kita tidak menetapkan batasan minimal ini harus kuat berapa tahun, itu enggak. Jadi kita hanya menjaga bahwa apa yang diklaim oleh produsen itu sesuai. Oh, seperti sebenarnya tidak dibatas, bukan di standar itu. Iya, soalnya itu nanti mungkin lebih ke perkembangan teknologi, artinya mungkin suatu saat baterainya lebih kecil tapi lebih tahan lama. Jadi kita tidak membatasi teknologi gitu. Siap. Kita hanya membatasi bahwa klaim yang dikeluarkan produsen sesuai dengan hasil pengujian. Sama itu juga ya Mas ya, terkait apa, infonya memang sebagian besar dari harga mobil atau kendaraan listrik itu ya untuk baterainya sebenarnya. Iya, betul, 50 atau 60%. Wah, itu. Ada beberapa penelitian terkait itu. Ya, memang itu menjadi satu kendala ya Mas, karena dulu pernah juga tuh di media sosial tuh kan ada yang kendaraannya itu di Eropa ya, Tesla atau apa gitu, harus ganti baterainya, tapi baterainya harganya mahal sekali. Iya. Ya, itu mungkin semoga dengan perkembangan teknologi nanti bisa lebih masif ya, kemudian baterai itu bisa lebih lebih terjangkau lah bagi konsumen yang ada di Indonesia mungkin ya Mas ya. Iya, betul. Oke. Kemudian ini juga Mas, apakah pernah ada satu ekosistem yang dicoba di Indonesia gitu loh, apa terkait kendaraan listrik tuh ada enggak Mas? Ya, kita kan ada beberapa perusahaan ya, mungkin lebih banyak ke roda 2. Oh, roda 2. Roda 2. Jadi ada beberapa perusahaan dari BUMN pun sudah ada. Jadi dia bekerja sama dengan semacam yang ojek online seperti ya. Ojek online, kemudian pengantaran paket, armada untuk yang paket ya, pengiriman paket. Dan itu mungkin, tapi walaupun masih di kota-kota besar. Dan ada juga yang untuk mempersiapkan untuk yang acara G20 ya. Seperti itu. Tapi mayoritas lebih ke roda 2 yang lebih banyak sudah istilahnya sudah ada konsumen membeli atau mengisi baterai lalu menjalankannya untuk yang sehari-hari. Itu tuh lebih banyak di roda 2. Kalau mungkin roda 4 ada di operator taksi yang menggunakan kendaraan listrik. Jadi terkait roda 2 Mas, mungkin ada yang masih bertanya sistem, kan ada sistem swap baterai itu ya. Yeah. Nah, itu mungkin bisa diceritakan sedikit Mas, itu sistem apa itu Mas? Ya, jadi kan kalau biasa mobil itu dicas entah itu nanti di SPKLU ya, yang lama atau di rumah ya. Kalau di rumah memang didesain untuk overnight, artinya dia ditinggal tidur dan itu bisa dicasnya itu mungkin 6-8 jam, dan untuk sampai full ya itu mungkin sampai 80% lah. Nah, untuk yang motor ini karena dia baterainya kecil, jadi dimungkinkan untuk menggunakan sistem swap. Artinya nanti akan ada operator SPBKLU, artinya operator swap baterai, di mana nanti konsumen dengan motornya datang ke tempat swap ini, menukarkan baterainya yang mungkin hampir kosong dengan baterai yang sudah terisi penuh dari operator seperti itu. Jadi si konsumen tidak menunggu, ya mungkin ada waktu sekitar 3 atau 5 menit untuk menukarkan baterai, tapi tidak sampai 1-2 jam seperti itu.
Dan itu ada juga di SNI yang macam itu, Mas? Kita mencoba membuat standar swap baterai dari sisi keselamatan, dan juga kita mengatur dari spesifikasi. Namun yang spesifikasi ini juga akan mengalami istilahnya kaji ulang ya. Yes. Review dikarenakan teknologi yang berkembang itu masih sangat pesat lah. Jadi kita membuat standar di tahun 2020, hanya ada beberapa operator dan pabrikan yang ikut serta, tapi di tahun 2022 ini atau akhir 2021 itu sudah banyak sekali. Dan itu dilihat dari jenis speknya baterai, jenis konektornya itu bermacam-macam. Jadi kita mungkin perlu melakukan review kembali agar SNI kita tetap sesuai dengan yang ada di pasar. Oh iya, berarti karena ini Mas ya. Iya. Karena kan baterainya itu sendiri beda-beda ukurannya ya. Iya, betul. Beda-beda voltasenya. Iya. Beda-beda bahan penyusunnya mungkin ya. Iya. Kan tadi ada yang bahkan titik posisi plug chargingnya mungkin juga beda-beda itu. Iya. Nah, dimungkinkan beda-beda. Nah, itu mungkin masih juga termasuk ini ya, kendalanya karena banyak sekali variasi bentuk dan juga spesifikasi baterainya gitu ya Mas. Iya, betul. Ya semoga nanti dengan adanya SNI yang dikembangkan itu bisa lebih berkembang ya Mas. Bisa jadi satu atau mungkin bisa ada satu kesepakatan yang lebih bisa digunakan banyak orang gitu. Iya. Ini macam kita kayak kabel USB gitu, saya zaman dulu mungkin colokan HP itu beda-beda kan ya. Iya. Merek itu punya masing-masing. Tapi kedepannya jadi diharapkan seperti itu. Kira-kira gitulah ya. Ya mungkin yang terakhir nih untuk dari BSN ulang tahun ke-25 nih. Kira-kira dari Mas Fandi apakah ada kesan-pesan? Silakan Mas. Ya mungkin untuk BSN semoga terus maju terkait standarisasi ya. Mungkin kita bisa mencoba mensinergikan lah dari perumusan SNI, kemudian APK-nya seperti apa, kemudian promosi ke masyarakatnya juga bisa lebih luas ya, lebih masyarakat bisa lebih mengenal apa itu BSN, apa itu SNI, dan kedepannya mungkin semoga SNI ini bisa tidak hanya bagi BSN tapi bagi Indonesia bisa memberikan manfaat yang sangat luas dan baik untuk masyarakat. Mungkin itu dari saya. Oh siap Mas Fandi. Ya terima kasih. Cukup sekian acara Libas kali ini. Semoga ini bisa menambah wawasan para senizen terkait pengembangan standar di bidang kendaraan listrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.